Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Saya di sini akan menjelaskan penerbitan obligasi hijau dan biaya modal perusahaan. Kelompok 3 sendiri terdiri dari saya sendiri, yaitu Jaki Arif Budiono dengan NIM belakang 142, ada Ratia Rahmawati dengan NIM belakang 143, Betari Adara Adinda dengan NIM belakang 147, Ani Putri Andini dengan NIM belakang 150, Adalin Marcelina Rebecca dengan NIM belakang 151. Obligasi hijau adalah instrumen paling populer karena kemampuan dan keamanannya yang diperdagangkan secara publik. Dengan menempatkan label hijau pada obligasi korporasi, perusahaan mengirimkan sinyal kuat komitmen mereka terhadap lingkungan kepada investor. Ini memfasilitasi kemampuan perusahaan untuk memperoleh reputasi di area tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR, menghasilkan hasil bermanfaat bagi pemegang saham. Menghitung biaya modal tersirat dengan menggunakan data perkiraan analisis dalam kerangka modal pendapatan abnormal yang disesuaikan oleh Weston 2004 dan Olson dan Jutner Neuron pada tahun 2005. Dalam penelitian ini merupakan metode difference atau DID untuk memeriksa apakah ada perubahan biaya ekuitas setelah perusahaan menerbitkan obligasi hijau. Keuntungan yang jelas dari regresi DID adalah membantu mengatasi efek pengganggu yang disebabkan oleh pemilihan sampel. Proksi laba diukur dengan laba perusahaan sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi atau EBITDA yang diukur dengan total aset. Likuiditas saham secara signifikan lebih tinggi dan berbanding terbalik dengan biaya modal setelah penerbitan obligasi hijau, yang merupakan variabel mediasi kebijakan pembiayaan hijau pada biaya modal. Gap empiris terhitung hampir 2% dari penerbitan tahunan obligasi korporasi tahun 2016 hingga 2020 di Cina. Penerbitan obligasi hijau memainkan peran yang semakin penting dalam perekonomian dengan mencocokkan obligasi hijau dengan obligasi korporasi konvensional berdasarkan skor pencocokan kecenderungan. Kebijakan pembiayaan hijau tidak hanya mengurangi biaya untung tetapi juga menurunkan biaya modal keseluruhan dan penerbitan obligasi hijau. Gap teoritis. Gold dan kawan-kawan 2011 menemukan bahwa perusahaan dengan skor CSR yang lebih baik menunjukkan pembiayaan ekuitas yang lebih murah. Konsisten dengan Merton pada tahun 1987 dengan argumen basis investor yang diperluas. Temuan ini mendukung argumen dalam literatur bahwa perusahaan dengan praktik tanggung jawab sosial memiliki penilaian yang lebih tinggi dan risiko yang lebih rendah. Identifikasi masalah. Apakah pembiayaan hijau berpengaruh terhadap pengaruh asimetri informasi? Yang kedua, apakah pembiayaan hijau berpengaruh terhadap peningkatan likuiditas keamanan? Yang ketiga, apakah pembiayaan hijau berpengaruh terhadap penurunan risiko yang dirasakan oleh penerbit obligasi? Maksud dan tujuan penelitian. Maksud dan tujuan penelitian ini adalah untuk memahami dampak penerbitan obligasi hijau untuk inisiatif perlindungan lingkungan pada biaya modal perusahaan. Proyek hijau membantu menurunkan biaya modal perusahaan dalam 3 saluran. Yang pertama, mengurangi asimetri informasi. Yang kedua, meningkatkan likuiditas keamanan. Dan yang ketiga, menurunkan risiko yang dirasakan oleh penerbit obligasi. Pasar obligasi hijau di Cina. European Investment Bank berhasil menerbitkan obligasi hijau pertama di dunia untuk mendanai proyek energi terbarukan pada tahun 2007. Obligasi hijau diterbitkan untuk meningkatkan modal guna mengatasi masalah lingkungan dan perubahan iklim. Konsep obligasi hijau secara resmi diperkenalkan di Cina pada tahun 2016. Meskipun demikian, sektor ini terus tumbuh besar, yang sebagian karena inisiatif pemerintah untuk mendorong lembaga keuangan untuk mendukung pengembangan tujuan lingkungan dan mempromosikan transformasi dan peningkatkan struktur ekonomi. Fraksi penerbitan obligasi korporasi non-keuangan di Cina relatif tinggi. Itu meningkatkan dari tahun ke tahun, kenaikan dari 26,41% pada tahun 2016 menjadi 77,89% pada tahun 2020. Yang menunjukkan bahwa pasar obligasi hijau telah beralih dari mode tidak langsung ke partisipasi langsung dalam kegiatan LST.
Namun, di pasar global, penerbit obligasi hijau mencakup lembaga keuangan, perusahaan non-keuangan, entitas yang didukung pemerintah, daerah, dan pemerintah pusat. Tingginya proporsi obligasi hijau yang diterbitkan oleh perusahaan non-keuangan menunjukkan bahwa pasar obligasi hijau di Cina menjalankan misi hijau secara lebih langsung. Oleh karena itu, lebih penting untuk melakukan penelitian di Cina pasar obligasi hijau skala besar. Pengembangan hipotesis. Obligasi hijau mengacu pada dana yang dikumpulkan untuk mendukung teknologi hemat energi dan pengurangan emisi. Urbanisasi hijau, penggunaan energi yang bersih dan efisien. Pengembangan dana pemanfaatan energi baru, pengembangan ekonomi sirkular, konversi sumber daya air, pengembangan sumber daya air yang tidak konvensional, dan pemanfaatan pencegahan polusi, pertanian ekologi, dan kehutanan. Perlindungan lingkungan, industri rendah karbon, dan terkait percobaan percontohan peradaban ekologis. Selanjutnya ada pembiayaan hijau dan asimetri informasi. Nah, untuk menerbitkan obligasi hijau, perusahaan harus memberikan informasi secara rinci tentang proyek hijau dan operasi koperasi kepada pihak ketiga. Nah, secara khusus, calon penerbit obligasi hijau harus secara eksplisit menunjukkan penggunaan dana obligasi hijau dan menunjukkan proyek lingkungan yang menguntungkan mereka. Kemudian, pihak ketiga memverifikasi dan mengesahkan informasi dan membuat keputusan lebih lanjut. Lalu persyaratan keterbukaan dalam penerbitan obligasi hijau lebih komprehensif dibandingkan dengan penerbitan obligasi korporasi konvensional. Nah, peningkatan exposure informasi tersebut secara langsung mengurangi asimetri informasi antara dalam perusahaan dan pelaku pasar saham. Kemudian ada pembiayaan hijau dan likuiditas keamanan. Nah, masalah lingkungan telah menjadi masalah besar dalam beberapa tahun terakhir. Start menemukan bahwa beberapa investor institusional lebih menyukai perusahaan dengan profil lingkungan, sosial, dan tata kelola yang lebih tinggi, terutama yang memiliki cakrawala investasi yang lebih panjang. Nah, sedangkan menurut Merton ini, argumen basis investor yang diperluas, lebih banyak investor mengikuti saham ini, maka likuiditas saham membaik. Bahkan bagi investor yang tidak memiliki batasan norma dalam pemilihan portofolionya, penerbitan obligasi hijau perusahaan juga dapat menarik perhatian mereka. Selanjutnya ada pembiayaan hijau dan resiko yang dirasakan perusahaan. Resiko lingkungan merupakan komponen penting dari resiko perusahaan. Menurut Fernando, ini menemukan bahwa perusahaan dapat memperoleh manfaat dan meningkatkan dari peningkatan manajemen resiko lingkungan dengan mengurangi biaya modal ekuitas mereka. Lalu ada pendapat Kava juga Hopner, itu mengeksplorasi partisipasi investor institusi dalam kegiatan LST, menemukan bahwa kegiatan tersebut dapat menguntungkan perusahaan dengan mengurangi risiko penurunan. Namun, menurut Steller ini menemukan bahwa bukti lemah bahwa CSR yang unggul menghasilkan pengangguran risiko kredit secara sistematis. Saya Putri Andini dengan di belakang 150. Di sini saya akan menjelaskan populasi dan sampel. Penelitian ini melibatkan sampel 1010 sampel obligasi hijau yang diterbitkan oleh 381 perusahaan dengan 85 perusahaan publik dan 296 perusahaan swasta. 85 perusahaan publik juga digunakan sebagai sampel untuk analisis biaya modal. Pada populasi penelitian ini mengumpulkan sampel obligasi hijau Tiongkok dari Wind, penyedia data pasar obligasi Tiongkok. Selanjutnya ada teknik analisis data. Yang pertama ada regresi logistik. Analisis regresi logistik merupakan regresi yang menguji apakah mendapat probabilitas terjadinya variabel dependen dapat diprediksi oleh variabel independen. Ghazali 2018-325.
Yang kedua ada regresi difference in difference atau DID. Regresi DID menghitung perbedaan perubahan nilai variabel terikat antara treatment group dan control group dalam periode waktu tertentu. Lalu yang ketiga ada uji placebo. Uji placebo secara acak menetapkan perusahaan dari total sampel sebagai anggota kelompok eksperimen untuk menguji kekokohan hasil regresi. Lalu yang terakhir ada uji ketahanan. Uji ketahanan merupakan metode regresi yang digunakan ketika distribusi dari error tidak normal dan adanya beberapa outlier yang berpengaruh pada model. Lalu selanjutnya ada premi hijau. Sampel obligasi hijau mencakup 1010 obligasi yang diterbitkan oleh 381 perusahaan dari 1 Januari 2016 hingga 31 Desember 2020. Pada saat yang sama kami memilih sampel kontrol dari 28.569 obligasi konvensional yang memiliki jenis obligasi yang sama yang diterbitkan dari tahun 2016 hingga 2020 berdasarkan skor propensitas pencocokan atau PSM. Untuk metode PSM, kami menggunakan model regresi logistik dan kriteria jarak terdekat. Selanjutnya ada biaya perubahan modal tersirat setelah penerbitan obligasi hijau. Menggunakan biaya modal tersirat atau ICC yang dihitung dari perkiraan analis untuk mengukur biaya modal dan menguji 3 hipotesis di bagian teoritis. Biaya modal tersirat mengacu pada pengembalian minimum yang diharapkan, pengembalian yang sesuai dengan resiko perusahaan. Perhitungan biaya modal tersirat terutama tergantung pada kinerja masa depan perusahaan. Lalu selanjutnya ada tes placebo. Perusahaan yang memiliki lebih banyak profitabilitas dan kemampuan pengendalian biaya karena itu lebih cenderung untuk menerbitkan obligasi hijau. Untuk mengatasi masalah ini, penulis melakukan 2 tes. Yang pertama, penulis melakukan uji placebo dengan secara acak, menetapkan perusahaan dari total sampel sebagai anggota kelompok eksperimen untuk menguji kekokohan hasil regresi. Lalu yang kedua, penulis melakukan uji falsifikasi menggunakan waktu penerbitan green bond fiktif sebagai peristiwa penerbitan obligasi hijau semu. Lalu ada mekanisme transisi. Pada bagian ini, penulis mengeksplorasi mekanisme penerbitan obligasi hijau yang mempengaruhi biaya modal dengan menguji 3 hipotesis. Penulis berharap bahwa asimetri informasi yang lebih lemah, likuiditas saham yang lebih tinggi, dan resiko yang lebih rendah semuanya dapat menyebabkan penurunan biaya modal perusahaan. Lalu selanjutnya ada uji ketahanan. Melakukan tes sensitivitas dari 2 perspektif, salah satunya adalah penggunaan ukuran yang berbeda dari biaya modal tersirat, seperti ICC mengukur menurut Easton 2004 dan Olson dan Junter-Nauroth 2005. Tes lainnya menggunakan biaya modal rata-rata tertimbang atau WACC sebagai ukuran biaya modal. Lalu ada kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, organisasi yang berkecimpung dalam bidang Go Green merupakan suatu organisasi yang di dalamnya terdapat usaha yang memiliki nilai yang sangat tinggi, karena selain berkelanjutan juga berpotensi meningkatkan kualitas lingkungan yang dihasilkan. Dalam mewujudkan hal tersebut, pengaruh dari kontribusi karyawan dan organisasi tentu sangat diperlukan. Eksplorasi dari dampak proyek hijau pada kinerja perusahaan dan biaya modal di pasar Cina menunjukkan pasar obligasi hijau terbesar kedua di dunia. Dalam kasus ini merupakan analisis khusus pertama yang mempelajari terkait biaya modal obligasi hijau Cina secara menyeluruh. Lalu ada sarannya. Yang pertama, dalam rangka pencapaian tujuan organisasi Go Green ini, maka diperlukan manajemen sumber daya keuangan dan strategi yang baik. Hal itu tentunya harus difikirkan bersama dengan seluruh anggota organisasi tersebut. Yang kedua, organisasi Go Green ini juga menciptakan nilai-nilai khusus baik kepada seluruh karyawan hingga ke masyarakat, agar dampak hijau dan kelestarian lingkungan dapat selalu terjaga dan menumbuhkan nilai tersendiri pada diri karyawan sehingga menumbuhkan loyalitas pula. Sekian presentasi dari kelompok kami, mohon maaf bila masih banyak kesalahan. Terima kasih.